Shalom sahabat terkasih dalam Kristus. Saat ini melalui ilustrasi Kristiani ini kita akan menyelami salah satu harta rohani yang luar biasa dari buah roh yang dituliskan Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Setelah kita berbicara tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan, kini kita tiba pada buah roh keenam, yaitu kebaikan. Kata kebaikan terdengar sederhana bahkan biasa saja. Tapi bila direnungkan lebih dalam, kebaikan yang dimaksudkan Alkitab bukan sekedar tindakan moral yang baik menurut ukuran manusia, melainkan sesuatu yang lahir dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kebaikan yang sejati bukan hanya baik di mata manusia, tetapi juga baik di hadapan Allah. Hari ini kita akan berjalan bersama dalam sebuah perjalanan rohani, menyingkap makna kebaikan, menemukan ilustrasi nyata dari firman Tuhan, hingga melihat bagaimana kita bisa hidup dan melakukan kebaikan di tengah dunia yang penuh egoisme. Dalam Galatia 5 ayat 22, kata yang digunakan untuk kebaikan berasal dari bahasa Yunani agatoshin. Kata ini unik karena tidak hanya berarti baik secara umum, tetapi menunjukkan pada kebaikan yang aktif, yang rela berkorban dan seringkali menuntut keberanian. Kebaikan dalam pengertian dunia seringkali berhenti pada tidak merugikan orang lain, tetapi kebaikan dalam roh melampaui itu, yaitu berinisiatif melakukan sesuatu yang membangun, mengangkat dan menyembuhkan hati orang lain. Kebaikan bukan pasif, melainkan aktif mencari kesempatan untuk menjadi saluran berkat. Yesus sendiri berkata dalam Injil Matius 5 ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Kebaikan yang sejati adalah sebuah terang yang tidak mencari pujian bagi dirinya sendiri, melainkan menuntun orang lain untuk memuliakan Allah. Ada sebuah desa yang tiba-tiba listriknya padam di suatu malam. Semua penduduk panik karena suasana gelap gulita. Tetapi kemudian ada seorang anak kecil yang menyalakan lilin. Cahaya kecil lilin itu memang tidak bisa menerangi seluruh desa, tetapi cukup membuat beberapa orang bisa melihat jalan. Sahabat, kebaikan seringkali terlihat kecil bahkan dianggap remeh. Namun, di tengah kegelapan hati manusia, satu tindakan kebaikan dapat menjadi cahaya yang menuntun orang lain keluar dari kebingungan. Kadang kita merasa, apa gunanya berbuat baik? Hanya sedikit pengaruhnya. Sahabat, Tuhan tidak meminta kita untuk menerangi seluruh dunia dengan kekuatan kita sendiri. Ia hanya ingin kita menyalakan lilin kecil kita dan biarkan Tuhan sendiri yang memperbanyak cahayanya. Kebaikan bukan pilihan, melainkan panggilan. Seringkali orang bingung membedakan antara kemurahan dan kebaikan, padahal keduanya sama-sama buah roh. Mari kita telusuri bersama. Kemurahan lebih menekankan pada sikap lembut, manis, penuh kasih, yang memancarkan keramahan, sementara kebaikan menekankan pada tindakan nyata, bahkan kadang keras. Contoh, seorang guru yang murah hati akan dengan sabar menuntun murid yang lambat belajar. Tetapi seorang guru yang baik mungkin juga akan menegur keras ketika muridnya malas demi masa depan murid itu. Jadi, kemurahan dan kebaikan berjalan bersama. Kebaikan bukan sekedar baik hati tanpa syarat, tetapi sebuah komitmen melakukan yang benar walau kadang tidak nyaman. Hari-hari ini kita hidup di tengah dunia yang semakin individualistis. Banyak orang berkata, urus saja dirimu sendiri. Akibatnya, kebaikan sering dianggap kelemahan. Orang yang baik sering dimanfaatkan atau dianggap bodoh. Namun firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 21 berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Kebaikan adalah senjata rohani.
Dunia boleh penuh kebencian, tetapi seorang Kristen tidak boleh membalas dengan kebencian. Kita justru dipanggil untuk menjawab dengan kebaikan, karena disitulah kuasa Kristus nyata. Ada sebuah kisah nyata dari sebuah kafe kecil. Pada suatu malam hujan deras, seorang gelandangan basah kuyup masuk ke dalam kafe hanya untuk sekedar menghangatkan tubuh. Pemilik kafe bisa saja mengusirnya, tapi dia memilih untuk membuatkan secangkir kopi panas dan memberikan kepada gelandangan itu secara cuma-cuma. Gelandangan itu sangat tersentuh dan menangis. Bukan karena kopinya, tetapi karena dia merasa dihargai sebagai manusia. Inilah kebaikan. Sesuatu yang mungkin sederhana, tetapi berdampak besar dalam hati orang lain. Seringkali kebaikan bukan soal berapa besar tindakan kita, tetapi berapa tulus hati kita. Sebagai tubuh Kristus, gereja dipanggil untuk menjadi terang melalui kebaikan. Dunia sudah terlalu banyak mendengar khotbah, sehingga yang dibutuhkan dan ditunggu dunia adalah tindakan nyata. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 13 ayat 35, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Kasih itu harus terlihat dalam kebaikan, di antaranya menolong yang membutuhkan, membela yang tertindas, dan mengulurkan tangan kepada yang jatuh. Jika gereja hanya sibuk dengan ritual keagamaan tetapi tidak menunjukkan kebaikan, maka dunia akan menutup telinga. Tetapi jika gereja menjadi tempat di mana orang merasakan kasih yang nyata, maka dunia pasti akan berkata bahwa Allah sungguh hadir di tengah umat-Nya. Sahabat terkasih, buah roh yang keenam ini menantang kita untuk menjadi manusia yang baik bukan hanya pada kata-kata, tetapi pada perbuatan. Kebaikan sejati bukan berasal dari hasil usaha manusia semata, melainkan karya Roh Kudus dalam hati yang sudah diubahkan. Saat kita melekat pada Kristus, kebaikan itu akan mengalir secara alami. Mari kita tanya pada diri kita masing-masing, sudahkah saya menyalakan lilin kebaikan hari ini? Karena dunia butuh orang Kristen yang rela dan tulus berbuat baik, bahkan di saat tidak ada orang yang melihat. Seperti kata pepatah kuno, kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia. Dan lebih dari itu, firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 10 menjamin bahwa sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu. Kebaikan adalah cahaya yang dipercayakan Allah bagi kita untuk menerangi dunia. Kebaikan bukan hanya sikap, melainkan tindakan nyata yang lahir dari hati yang dipenuhi Roh Kudus. Hiduplah dalam panggilan ini, sehingga melalui kebaikan hidup kita, dunia melihat dan percaya serta memuliakan Bapa di sorga. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami arti kebaikan sejati. Biarlah setiap hari kami berjalan bukan hanya dengan pikiran yang benar, tetapi dengan hati yang rela berbuat baik. Tolonglah kami agar tidak letih berbuat baik sekalipun mungkin dunia tidak menghargainya, karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah melupakan jerih payah kami. Bimbinglah kami untuk menjadi terang-Mu di tengah kegelapan dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, kebaikan bukanlah pilihan melainkan panggilan. Dan setiap kita dipanggil untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini agar hidup kita tidak sia-sia. Nyalakanlah lilin kebaikan sekecil apapun dan biarlah Tuhan yang membuatnya bersinar terang. Jangan lupa untuk membagikan kebaikan yang kamu dapatkan saat ini, karena bukan tidak mungkin satu klik bagikan dari kamu bisa menjadi kekuatan dan kebaikan bagi orang lain. Sampai jumpa pada ilustrasi Kristiani seri Buah Roh bagian ke-7 tentang kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.